dalam pembelanjaan APBN, APBD, bebannya bisa mencapai 40%, ada yang 60%, ada yang 70%, sehingga anggaran ini habis oleh birokrat. Kang Deddy, mampu dah Kang Deddy jadi gubernur Palembang. Sumsel dah kalau baik Kang Deddy Mulyadi pacak bener di jalan kami ini nah. Harusnya sih yang melanggar HAM lebih ke koruptor tuh. Saya rasa Prabowo para menteri terkejut melihat pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Kang Deddy bahas soal anggaran habis oleh para pejabat, anggaran APBN habis oleh para pejabat yang menanggap bertanggung jawab. Ya, luar biasa teman-teman. Bukan cuma itu aja. Ya, warga masyarakat lain menginginkan Kang Deddy membenahi daerahnya. Wah, luar biasa ini teman-teman. Coba kita simak dulu ya videonya ya. Kalau menurut saya sih nggak melanggar HAM ya Bu, kan anak kita nggak disiksa juga di sono, malah dikasih ilmu, malah dikasih pelatihan yang lebih bagus. Kalau menurut saya sih yang melanggar HAM lebih ke koruptor tuh, itu tangkap yang begitu Bu. Nah, kalau menurut saya tuh segala sesuatu itu ada prosesnya. Jangan sebelum proses itu dimulai kita jangan kontra dulu, jangan mendikte oh ini begini gini. Kita tunggu dulu tuh, program itu kan berproses. Nanti setelah proses ada hasil. Begitu ada hasil nih, oh Pak, program Bapak tuh anak tuh nggak ada perubahan. Atau program Bapak itu anak tuh jadi begini begini. Nah, itu baru deh bisa kita komplain, kita ajuin hukum atau apa. Gubernur Jawa Barat yang saya hormati, Saudara KDM, Saudara Deddy Mulyadi. Sepatunya harus putih juga. Bali sepatu warnanya apa itu? Hah? Merah. Oh, talinya apa? Yang terjadi, kelompok orang yang mengejar golongan, tukin, menjadi nilai yang sangat tinggi dalam dalam pembelanjaan APBN, APBD, bebannya bisa mencapai 40%, ada yang 60%, ada yang 70%, sehingga anggaran ini habis oleh birokrat. Birokratnya tiap hari apa? Diskusi, seminar, launching. Setelah itu apa? Setiap ikon dibikin jingle, lagu. Jadi lagunya yang keren, produknya tidak ada. Maka saya ingin rubah di Jawa Barat. Saya mulai memimpin, saya memperlihatkan cara bagaimana menyelesaikan masalah dalam setiap hari. Bagaimana birokrat itu efisien. Bagaimana belanja pemerintah itu dibelanjakan pada publik. Ketika orang lain hampir frustasi. 2026 Jawa Barat kehilangan 2458 triliun uang. Seluruh provinsi Jawa Barat kehilangan 5,7 triliun uang. Saya tidak pernah putus asa. Saya katakan, ini tantangan bagi saya. Semakin dikurangi, maka saya tidak akan pernah berhenti untuk bergerak. Kenapa? Orang-orang hebat itu orang yang banyak puasanya dibanding yang banyak makannya. Saya tuh nggak pernah, putus asa, enggak. Kenapa? Ya sudah. Saya katakan, tahun depan nggak ada lagi itu makan minum di Pemda. Nggak ada lagi snack pagi. Kenapa? Semakin banyak snack pagi, semakin banyak makan siang di dus, semakin banyak orang kena diabetes. Apa nanti? Hanya air putih saja. Sudah. Apalagi? Nanti birokrat pegawai akan saya atur yang masuk kantornya. Berapa per hari? Kenapa? Semakin banyak pegawai yang masuk kantor, semakin tidak produktif. Kenapa? Beban pemerintah makin tinggi. Kenapa? Di kantornya main internet, ngabisin listrik, ngabisin air, ngobrol, buat apa? Kenapa? Sudah kurangi. Mana yang birokrat yang memiliki produktivitas, itu saja dipilih yang ngantor. Yang tidak produktif di rumah saja, nanti kurangin tukinnya. Setuju nggak? Nah, tapi kan saya tidak mungkin
Kenapa? Istrinya nanti marah, apalagi yang dua, bisa cerai satu. Nah, karena ini harus dibuat, dirombak. Saya jujur deh, saya kadang kalau lihat protokol Pemprov suka bingung, itu gawena naonnya cah ini. Malah saya nggak suka. Saya tuh nggak suka, Pak. Mohon maaf ya, jangan digitu-gituin. Emang aing teh jelema lolong mau ditunjuk-tunjuk. Saya sudah tahu, saya duduk di situ. Udah, nggak usah. Karena semakin banyak orang berdiri di depan, itu publik akan semakin menilai, semakin nggak ada pekerjaan pegawai ini. Semakin banyak orang yang menyambut gubernur di depan, semakin kelihatan tidak ada yang kerja. Kenapa? Kerjanya nyambut gubernur. Makanya seluruh produktivitas itu di Jabar itu lahir dari sendiri pergi ke sini. Oh ini masalahnya, kamu ini. Saya langsung ke sini lagi. Ini masalahnya selesai ini nih. Ini masalah selesai ini. Pagi-pagi jam 4:30 saya udah ngomong, berapa uang hari ini? 3,1 triliun. Berapa kebutuhan bulan ini? Kebutuhan bulan ini 2,1 triliun. Saya masih nanya, 1 triliun negeri kamanakan sih? Saya nggak mau tahu. Yang 1 triliun itu harus disimpan atau segera terbelanjakan. Kalau kira-kira terbelanjaan tidak efektif, tambah lagi program kegiatannya. Beresin parung panjang jalannya, saya bilang kalau bisa harus beres. Ini beresin ini beresin ini. Kenapa? Saya ingin ngejar target. Di tahun ini saya memimpin, sudah kelihatan di Jawa Barat produktivitasnya. Saya selalu mengatakan, kalau orang memimpin 10 tahun, saya memimpin 1 tahun. Itu cara saya. Nah, bagaimana? Jam berapa kerja gubernur? Jam 4 saya udah kerja kok. Pak Sekda saya telepon jam 5 pagi, nggak mau jawab. 5:30 dia telepon berkali nggak saya jawab. Kenapa? Yang saya telepon tidak diangkat, saya tidak akan pernah ngangkat di telepon lagi. Pak, punten di silent HP-nya. Kunaon maneh teh belegug, dokter HP di silent. Kenapa? Dalam dunia industri tidak ada alasan untuk sebuah produksi. Anda di dunia itu nggak ada alasan. Kenapa ini motong bautnya salah? Mohon maaf, istri saya lagi galau. Nggak ada. Kejam, Pak. Kita masuk pada sebuah wilayah kejam. Karena wilayah kejam, kita harus mulai kejam. Negara-negara yang membangun postur manusianya dengan kejam dalam arti disiplin, bukan kejam kekerasan, ternyata lahir orang-orang hebat. Tiongkok, dari membangun postur pendidikannya, nggak ada manja-manjaan. Anak yang nakal dijemput oleh tentara, dibawa ke barak, diarahkan keras. Apa yang terjadi? Dia menguasai hal. Saya melihat barisnya tentara. Setiap di TikTok saya perhatikan, Brazil seperti ini. Oh, Tiongkok yang paling rapi. Kenapa? Sejak kecil dia sudah satu komando, satu sistem, satu niat dan satu visi pikirannya. Dia menuju pada arah satu. Dia harus menjadi penguasa dunia dan tidak ada kalimat tidak mungkin. Jadi, apa dari Pancawaluya ini yang ingin saya capai? Pertama, pada seluruh kepala sekolah, saya nggak usah muluk-muluk. Saya minta dalam tahun ini, anak yang dengan jarak dekat dan masih ada angkutan umum dan masih bisa jalan kaki, masih bisa bersepeda, saya minta tidak boleh bawa kendaraan bermotor, itu saklek dan harga mati. Kenapa? Ini bangun karakter. Kenapa? Kaki anak pelajar kita harus jalan, Pak. Ini harus kuat, Pak. Kenapa? Saya tahu, Pak, derajat kesehatan manusia makin menurun, makin gini. Makannya tidak beraturan, jelek. Kadar lemaknya terlalu tinggi, kadar gulanya terlalu tinggi, badannya tidak digerakkan, ginjalnya rusak, paru-parunya rusak, badannya lemah. Saya kenapa ngotot begini? Saya ingin generasi Indonesia ke depan adalah generasi yang kuat, generasi yang kokoh, generasi yang tidak cengeng, generasi yang pemberani, generasi yang punya nyali. Kenapa? Karena ke depan negara kita ini negara yang kaya raya, kaya sumber mineral, kaya kekayaan flora, kaya kekayaan fauna, kaya dengan sumber daya. Kalau kita tidak punya generasi yang kokoh, saya khawatir negeri ini diambil orang. Jadi harus bagaimana? Sejak sekarang
Siapkan para petarung, siapkan orang-orang yang punya integritas, siapkan anak yang tidak malas, siapkan orang yang punya visi, siapkan semuanya bukan untuk menjadi pegawai, tapi siapkan semuanya menjadi produksi, menjadi manajer, menjadi pimpinan. Siapkan visi itu, masukkan dalam kepalanya. Ini yang ingin saya wujudkan. Jadi kalau Gubernur Jawa Barat kenapa sih ngurusin knalpot brong? Kenapa Gubernur Jawa Barat mengurusin anak yang merokok? Kenapa Gubernur Jawa Barat ngurusin anak yang tawuran? Kenapa Gubernur Jawa Barat ngurusin anak yang tukang nongkrong di warung? Yang kemudian kenapa Gubernur Jawa Barat ngurusin studi tour? Karena saya jadi pemimpin yang menyayangi rakyat saya. Saya jadi pemimpin yang menginginkan masa depan Jawa Barat tuh hebat. Saya jadi pemimpin lebih baik disebut ayah yang kejam, tapi anak-anak saya sukses daripada saya disebut ayah yang baik, anak-anak saya gagal. Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa usaha. Tidak ada keberhasilan tanpa puasa. Semuanya harus dilakoni itu. Kenapa? Sejak saya lahir sampai hari ini saya belum pernah jadi pengangguran. Sejak lahir sampai hari ini saya belum pernah menjadi pengangguran. Kelas 1 SD saya sudah punya domba. Kelas 6 saya punya 40. Saya bisa nolong kakak saya yang butuh beli kacamata. Saya bisa nolong kakak saya yang mau nikah. Saya bisa nolong kakak saya yang untuk bayaran sekolah. Saya setiap tahun domba saya dipotong untuk makan keluarga dan dibagi sama tetangga. Saya bisa nolong bapak saya. Ingat saja, bapak saya pasang listrik di rumah saya, itu jual domba saya. Artinya sejak kecil saya sudah punya kekayaan. Saya pakai sepeda yang tahun 84 itu harganya 120.000, mungkin sekarang setara dengan 12 juta. Dan itu dibeli dari hasil penjualan domba. Jadi saya itu kenapa percaya dirinya tinggi? Karena memang sudah dididik itu. Kemudian saya tidak pernah nganggur. Saya pernah jualan es, saya pernah jualan agar-agar, saya pernah jualan layang-layang. Yang paling menarik adalah saya adalah pedagang rokok, tapi saya tidak merokok. Saya gaul dengan teman-teman SMA saya yang ngaboat. Apa itu ngaboat? Minum pil BK. Saya gaul dengan mereka, tapi saya tidak pernah ikut. Saya gaul dengan teman-teman saya yang peminum, pemabuk, tapi saya tidak pernah ikut minum dan mabuk. Kenapa? Karena hidup saya punya prinsip dalam hidup saya. Jadi ini yang pergaulan tuh harus dibuka, nggak boleh juga nggak ditutup. Kenapa? Orang yang sudah sejak kecil terbuka pergaulannya, bergaul dengan orang nakal, bergaul dengan berandalan, bergaul dengan mereka tapi tidak pernah berubah dan terbawa, itulah orang hebat. Yang hati-hati itu orang yang tidak pernah bergaul, suatu saat dia bergaul biasanya cepat terbawa dan dia jadi korban. Makanya anak kita nggak boleh ditutup. Dia harus dibuka. Untuk apa? Dia memahami wawasan dan pandangan. Tidak ada. Saya tidak pernah jadi penganggur. Saya masuk SMA. Kalau kemudian kuliah saya menjadi pedagang bala-bala. Lulus kuliah. Sebelum lulus kuliah saya sudah kerja di pabrik untuk melakukan studi, membuat, ingat loh, saya bikin skripsi, bagaimana caranya bikin skripsi, saya tidak bayar. Saya membuat penelitian, ngelamar jadi tenaga kerja kontrak pura-puranya di PT Indobarat Rayon, digaji 200.000 selama 1 tahun, dan di tahun itulah saya membuat skripsi tentang industri. Tidak kayak orang. Setelah lulus kemudian saya kerja di balai latihan kerja luar negeri Binawan Praduta, saya ngerti urusan TKI itu. Setelah itu saya menjadi pedagang beras. Setelah menjadi pedagang beras saya menikah. Dan saat saya menikah tidak ada saya nginep 1 malam pun di rumah mertua. Saya nginep di rumah sendiri yang itu ngontrak. Itulah laki-laki.
Maka kalau dilihat dari statistik tingkat pengangguran tinggi, rata-rata yang menganggur itu siapa? Sarjana, SMA. Lulusan SD nganggur tidak? Tidak. Lulusan SD kenapa tidak nganggur? Nyangkul dia lakoni, nyebutin rumput dia lakoni, mikul dia lakoni. Disuruh apa aja mau, yang penting jadi duit. Yang menghabiskan uang orang tuanya itu siapa? Lulusan SD apa lulusan perguruan tinggi? Lulusan perguruan tinggi. Kenapa? Gengsinya ketinggian. Saya katakan kalau orang gengsinya ketinggian, rezekinya makin jauh. Jadi pendidikan harus membentuk karakter apa? Membentuk tidak menjadi manusia penganggur. Yang disebut dengan manusia penganggur itu apa? Tidak mau mengerjakan sesuatu. Jangan dulu berpikir sampai bulan, belajar dulu naik pohon sudah. Nah, untuk itu saya minta pada sistem pendidikan ini di sekolah-sekolah. Saya mulai dari sekarang nih. Dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah, tadi kita sudah melihat ya pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy begitu sangat tegas teman-teman ya, sampaikan bahwa anggaran itu habis, anggaran APBD itu habis oleh siapa? Oleh pejabat, oleh birokrat. Dipakai apa sih? Yaitu pakai rapat ya, jalan-jalan, kunjungan ya, dengan dalih kerja. Seperti itulah sudah nggak aneh ya teman-teman, permainan-permainan seperti itu. Dan ya Kang Deddy tegas di sini. Kang Deddy kasih tahu gitu ya, udahlah jangan seperti itu ya, cukuplah rapat sebulan sekali atau gimana gitu ya. Ya karena itu memakan biaya sangat besar rapat juga ya teman-teman. Ya bukannya nggak boleh rapat, silahkan rapat, tapi ya sesuaikan lah ya. Karena ditegas tuh ya, Prabowo, para menteri dengarkan ini ya. Bukan cuman itu aja, kan tadi kita melihat juga warga teriak Kang Deddy suruh jadi gubernurnya ya teman-teman. Luar biasa Kang Deddy ini ya. Semoga Kang Deddy sehat selalu ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teman-teman, itu video kali ini, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.